Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang yang merindukan kamu, tapi tidak berani untuk menghubungimu. Jadi kita akan lihat prediksinya. Kok bisa? Kenapa? Jadi ini kayak cenderungnya orang yang udah lost kontak sama kamu kayaknya ya. Jadi kita akan lihat prediksinya. Kenapa? Kok dia nggak berani? Terus kok bisa dia tuh rindu sama kamu? Jadi kita akan lihat prediksinya. Oke. Jika readingannya lalu beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang yang merindukan kamu, tapi tidak berani untuk menghubungi kamu. Jadi di sini yang aku lihat, sebenarnya dia masih terlihat ya menyimpan perasaan sama kamu. Bahkan di sini yang aku lihat ada seperti ketakutan, ada seperti seperti bahaya, karena di sini dia tuh takut kamu tuh nggak sama dia, kamu dimanipulasi orang lain. Terus kamu nggak sama dia, orang itu hanya ingin mendapatkan keuntungan dari diri kamu gitu. Jadi dia masih menyimpan perasaan sama kamu karena dia masih memikirkan kamu di sini gitu ya. Jadi walau perasaan itu tidak terlalu besar, tapi di sini masih ada gitu ya. Di sini sebenarnya dia itu bisa dibilang sudah sadar ya, bahwa dia sudah membuat kesalahan yang sangat besar sama kamu. Itu yang kulihat. Dia sudah menipu kamu, atau mungkin dia sudah membuat kamu terluka, atau mungkin dia sudah memberikan kamu harapan-harapan, atau mungkin dia telah menyakiti kamu lah di sini ya, dan sudah menghilangkan semua kepercayaan kamu ke dia gitu. Ya sebenarnya di sini ketika dia tidak sama kamu, ya mungkin aku lihat dia ngerasa bebas saya sama kehidupan dia. Dia ngerasa kebebasan yang selama ini dia inginkan tuh hadir gitu. Nah, itu sih yang aku lihat. Tapi ternyata ketika dia menjalani hidupnya tanpa kamu, di sini dia ngerasa awal dia sendiri ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Kebebasan yang dia miliki, kesendirian dia, nggak mudah ternyata. Bahkan walaupun rasa dia ke kamu tuh masih sedikit atau masih ada ya, walaupun nggak besar, tapi dia masih ada perasaan itu. Dia masih sering memikirkan kamu ya. Di sini yang aku lihat sebenarnya dia menyesal ya. Ada penyesalan dan ada keinginan sekali bisa untuk memperbaiki hubungan yang telah dia hancurkan. Ada keinginan dia untuk memperbaiki hubungan yang pernah dia hancurkan dan pernah dia gagalkan gitu ya. Karena di sini yang aku lihat dia tuh sangat rindu sama kamu ya. Bahkan ada keinginan untuk meminta maaf sama kamu. Cuma di sini dia tuh sadar bahwa kamu itu pasti sudah membenci dirinya, bahwa kamu pasti sudah tidak menginginkan dia lagi. Karena terlihat mungkin
ketika dia pergi dari kamu, dia tuh di posisi yang menyakiti kamu. Jadi di sini itu yang aku lihat, dia hanya mencari cara gitu untuk bisa istirahat, menghilangkan rindu dia yang besar sama kamu. Ya, dia tidak tahu bagaimana untuk bisa menghilangkan rindu yang besar sama kamu. Karena kerinduan yang dia miliki ke kamu yang membuat dia saat ini tuh selalu flashback, ingat tentang semua yang kamu lakukan ke dia. Pertolongan kamu, kebaikan kamu, yang membuat dia saat ini tuh sulit banget menghilangkan rasa rindu itu. Mungkin kamu itu sosok seseorang yang benar-benar bisa membawa sebuah keberuntungan untuk dia. Terus lagi mungkin kamu itu sosok orang yang bisa mengatasi beban-bebannya dia kemarin gitu. Jadi kayak flashback lagi gitu. Ketika dia meninggalkan kamu, dia ngerasa dia sendiri itu dia akan bebas, tapi kenyataannya tidak seperti yang dia bayangkan, malah perjalanan dia itu makin rumit gitu, makin sulit, makin susah gitu. Karena bahkan banyak beban yang harus dia lakukan, yang harus dia tanggung, dan dia harus mengatasi beban itu sendiri. Makanya di sini ada kerinduan yang sangat besar. Kerinduan itu ya karena itu tadi, cuma kamu yang bisa mengerti, cuma kamu yang bisa di posisi selalu membantu, selalu mensupport apapun yang kamu lakukan. Tapi ya mungkin keputusan dia untuk meninggalkan kamu, keputusan bagi dia itu yang tepat untuk dia. Jadi berarti dia harus menikmati apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi yang merindukan kamu tapi tidak berani untuk menghubungi kamu itu sosok orang lama ya. Seperti yang aku bilang di awal, orang lama yang pernah pergi, yang pernah melakukan kesalahan, dan yang pernah menghancurkan hubungan kalian. Jadi dia itu tidak berani untuk menghubungi kamu karena dia ngerasa kamu tuh pasti sudah benci banget sama dia, dan dia ngerasa pasti kamu tidak ingin melihat dia, atau mungkin tidak ingin memberikan peluang lagi untuk dia berbuat baik atau komunikasi baik sama kamu. Karena dia ngerasa kesalahan yang dia lakukan sama kamu itu sudah di titik yang fatal banget gitu. Ya, kita doakan saja yang baik-baik ya. Mudah-mudahan kamu bisa ikhlas, mudah-mudahan kamu bisa melanjutkan hidup kamu, menata hidup kamu dengan baik tanpa dia, dan mudah-mudahan dia tuh bisa sadar lah ya atas perlakuan dia ke kamu, terutama ke kamu, karena tidak semua orang yang sayang atau yang cinta itu dianggap remeh atau direndahkan ya. Kalau kita sayang, kita cinta, ya harusnya kita diperjuangkan, bukan malah kita disia-siakan. Ya mudah-mudahan dia bisa mendapatkan pelajaran lah dari keputusan yang dia ambil dengan secara terburu-buru seperti ini ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat semua teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 6 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Yang pertama ada zodiak Pisces, Aquarius, Cancer, Virgo, Leo, dan Taurus. Aku ulangi ya, 6 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Pisces, Aquarius, Cancer, Virgo, Leo, dan yang terakhir di sini zodiaknya Taurus. Dan saya ingatkan ya, kartu hanya gambaran, jadi tidak bisa menjadi sebuah kepastian. Ambillah sisi baiknya dan buanglah sisi buruknya, karena semuanya kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.